Hadiah uang untuk pendengki. Apakah Anda sedang ditimpa musibah saat ini? Stop. Jangan berburuk sangka dulu. Karena bisa jadi itu salah satu bagian bentuk kasih sayang Allah. Percayalah, kasih sayang Allah itu kadang tidak hanya berupa nikmat-nikmat semata. Ada kalanya kasih sayangnya justru ditunjukkan melalui musibah. Lima tahun berlalu. Namun bagi Zasri Ali, ini merupakan salah satu peristiwa yang paling berkesan, terutama saat meniti hidup dan menggeluti pekerjaannya saat ini. Mulai dari petambak ikan hingga kini telah menjadi saudagar ikan dan pakan terkemuka di wilayahnya. Hari itu Zasri Ali tampak begitu murung. Bapak yang kini telah dikaruniai 3 anak ini biasanya dikenal riang dan lucu. Entah mengapa, belakangan tampak lebih banyak diam. Padahal jika pulang kampung, biasanya dialah lawan cerita saya, yang membuat seisi rumah terpingkal-pingkal bila mendengar ceritanya. Dulu kami memang terbilang dekat. Pria yang akrab disapa Ijaz itu merupakan adik saya, suami dari adik kandung istri saya. Acap kali Ijaz mengajak saya ke kedai kopi di desa Kototibun sambil memberi makan ikan di tambaknya, kadang sampai larut malam. Di desa kelahirannya Kototibun memang dikenal sebagai sentra penghasil ikan patin di Kampar. Memasuki desa tersebut, kita akan disuguhi pemandangan dan hamparan tambak-tambak ikan patin. Penduduknya rata-rata memiliki tambak ikan patin dengan sumber air dari anak-anak sungai dari perbukitan-perbukitan di sana. Ijaz termasuk salah satunya. Waktu itu karena tambak miliknya semua sudah terisi, ia memutuskan menyewa tambak ikan milik warga yang tak dipakai, yang terletak tak jauh dari Sembat, sebuah bendungan air yang dibangun pemerintah di desa itu. Usut punya usut, ternyata dari sinilah musibah yang menimpanya bermula, membuatnya begitu murung hari itu. Saat ingin memberi makan ikannya di tambak yang disewanya pagi itu, ia menemukan banyak ikan peliharaannya yang mati dan mengapung. Jika dilihat bentuk dan penyebabnya, berat kemungkinan sengaja diracuni. Tentu saja pelakunya orang-orang yang selama ini merasa iri dan dengki padanya. Karena makin banyak yang mati, ia memutuskan untuk menangkap dan memindahkan semua ikan-ikannya ke tambak lainnya. Namun sialnya, ikan-ikan yang terlanjur mati tak laku dijual. Pedagang tak mau membeli ikan mati. Lagi pun kalau disalai, ukurannya pun masih kecil. Tentu saja ini membuatnya kesal karena merugi. Saking kesalnya, Ijaz sampai mengumumkan di kedai-kedai kopi saat itu, barang siapa yang mengetahui pelaku yang mendengki tambaknya akan dikasih hadiah uang. Pokoknya minimal akan saya kasih langsung 500.000, ungkapnya menceritakan.
dan waktu pun berlalu. Dengan hujan yang terus mengguyur seharian itu, bahkan sampai malam dengan intensitas yang makin lebat. Zasli Ali pun masih larut dalam murungnya malam itu. Hingga paginya, ia mendapat kabar. Ternyata saking lebat hujan malam tadi, bendungan Simbat jebol karena tak sanggup menahan debit air hujan yang begitu deras. Akibatnya, tambak-tambak ikan yang ada di sekitar bendungan menjadi luluh lantak, disapu air bah akibat bendungan jebol. Kerugian para petambak yang terkena luapan air ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Namun ternyata disitulah hikmahnya. Sehari sebelumnya, Ijaz telah memindahkan semua ikan-ikan yang ada di tambaknya, di mana tambak yang ditinggal itu pun tak luput dari kerusakan akibat dihantam air yang begitu deras. Bedanya, ia tak lagi terkena dampak kerugian karena ikannya semua telah dipindahkan. Keceriaannya pun seketika kembali. Bahkan dengan serius ia bercerita ke saya dan pengunjung kedai kopi malam itu. Kalau saja memang ikannya tempo hari diracuni, ia akan memberikan uang sejumlah 1.500.000 pada pendengki itu sebagai ungkapan terima kasihnya karena secara tak langsung telah menghindarkannya pada musibah dengan kerugian yang lebih besar, ungkapnya. Disambut tawa pengunjung lainnya. Kini, meski kejadian itu sudah 5 tahun berlalu, jika peristiwa itu kembali diceritakan, Ijaz hanya tertawa sambil geleng-geleng kepala. Betapa besar dan penuh misterinya kasih sayang Allah. Kadang tak hanya melalui nikmat semata, bahkan ada kalanya kasih sayang Allah ditunjukkan melalui musibah. Allahu Akbar. Salam mengikat hikmah, mengutip remah-remah hikmah di sekitar kita. Ada yang mengatakan channel ini tak akan tembus 500 subscriber. Setujukah Anda? Jika iya, jangan lagi like dan subscribe, karena pada saatnya channel ini akan ditutup.